kan certified di Neuro-Linguistic Programming Communication Expert. Jadi mudah-mudahan banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dari beliau gitu ya. Nah, pada tahun 2017 Mas Darlis ini membantu pengembangan karyawan di Group of Manufacture Gramedia sampai dengan saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Mas Darlis Trianto, saya persilahkan. Nah, saya selaku co-fasilitator di sini mengucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Khairul. Wah, bangga ya. Saya dapat kesempatan perdana di Forum Sapa Mitra. Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Semoga pertemuan ini kita nggak sekali ini ya Mas Khairul ya. Ya. Amin Mas. Ya, semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam perlindungan Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan. Mas Khairul, saya izin untuk share slide ya Mas. Silakan Mas. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Khairul sudah memperkenalkan sedikit mengenai saya, teman-teman. Itu Bapak ya. Sebagai seorang manusia gitu ya, tentu kita punya tujuan hidup gitu. Nah, saya terlahir, saya sempat berpikir kira-kira apa sih maksud dan tujuan Tuhan gitu atas hidup saya. Nah, seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, saya bergabung di Kompas Gramedia tahun 96 tadi dikatakan Mas Khairul. Dengan bermodalkan ijazah SMA, saya masuk langsung di corporate HR sebagai mengawali karirnya sebagai seorang data entry ya. Lalu melanjutkan kuliah sambil kerja Bapak Ibu ya. Itu luar biasa perjuangannya menurut saya Mas Khairul. Capeknya luar biasa gitu. Ya, saya terancam di DO Bapak Ibu karena saya masuk tahun 2002 ya, lalu baru bisa lulus tahun 2008. Jadi 6 tahun saya menyelesaikan gelar S1 kayak SMA aja kan, kayak SD gitu ya. Jenjangnya sampai 6 tahun. Itu bukan akhir semester saya harus berangkat DLK kayak gitu. Jadi saya sering melakukan perjalanan dinas Bapak Ibu. Nah, setelah lulus, posisi terakhir di dunia IT sebagai bisnis analis gitu. Jadi saya yang menerjemahkan kebutuhan user, lalu saya menerjemahkan dalam bentuk entity relationship diagram gitu ya kepada programmer. Nah, programmer yang membuatkan aplikasinya. Setelah itu, setelah aplikasinya jadi, saya mentraining user-user itu. Jadi bagaimana cara menggunakan aplikasi. Nah, disitulah Mas Khairul dan teman-teman, saya mulai tertarik di dunia training. Nah, sehingga pada tahun 2011 saya mengajukan diri kepada atasan saya, boleh nggak saya pindah fungsi ke training? Ya, ini menurut saya sebuah gayung bersambut gitu ya. Ternyata atasan saya mengizinkan saya gitu ya, mengizinkan saya untuk pindah ke fungsi training. Nah, sejak tahun 2011 lah saya menekuni bidang training. Nggak cuma sekedar itu, Bapak Ibu, saya juga dibekali oleh pelatihan-pelatihan yang menunjang profesi saya. Tadi Mas Khairul katakan saya sertifikasi di Neuro-Linguistic Programming, betul sekali, dan Communication Expert. Plus dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, saya juga sudah dapat sertifikasi sebagai profesional trainer. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2018 saya udah bergelar Eskom gitu ya. 2008 bergelar Eskom. Nah, 2018 saya nambah lagi gelarnya Bapak Ibu ya. Jadi MM. Nah, MM ini bukan Magister Manajemen ya Bapak Ibu ya. MM ini singkatan dari multiple myeloma. Nah, apa itu multiple myeloma? Itu kanker sel plasma Bapak Ibu. Jadi tahun 2018 saya divonis oleh dokter sebagai penderita kanker sel plasma atau multiple myeloma. Ya, sejak itu justru semakin memantapkan saya di karir sebagai seorang trainer. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagai penyintas justru saya ingin mengisi hidup saya ini Bapak Ibu semua agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, akhirnya mengantarkan saya untuk bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, sekarang kita masuk saja ke pembahasan materi kita mengenai valuable salesperson. Apa itu sih valuable salesperson ya? Di tanggal cantik nih ternyata 21012021 gitu ya. Nah, valuable ya.
saya analogikan gini Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu dan saya dilahirkan dan dididik dalam lingkungan keluarga militer, gitu ya. Kira-kira nilai atau value apa yang ditanamkan orang tua kita yang berlatar belakang militer? Jawabannya adalah disiplin, ya. Kalau kita anak kolong gitu ya, pasti dididik secara disiplin, ya. Nah, inilah yang mau kita bahas selama kurang lebih 2,5 jam ke depan, Bapak Ibu. Ya, pemahaman dan prinsip sederhana ini yang mau kita bahas mengenai valuable. Kira-kira nilai-nilai apa sih yang dibutuhkan, yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang salesperson atau tenaga penjual. Hal ini penting sekali loh Bapak Ibu. Kenapa? Ada seorang tenaga penjual yang memiliki pencapaian lebih besar. Nah, karena pencapaiannya lebih besar, otomatis penghasilannya juga lebih besar gitu ya, dibanding dengan tenaga penjual yang lain ya. Padahal mereka tuh memiliki kesempatan yang sama loh Bapak Ibu ya, yaitu 1 hari sama dengan 24 jam ya. Jadi tolong ingat baik-baik Bapak Ibu, bahwa tidak ada seorang pun yang dibayar berdasarkan waktu. Tetapi semua orang dibayar berdasarkan value, berdasarkan nilai-nilai, manfaat, dan kontribusi kepada orang lain. Ya. Nah, saya sering sekali mendapatkan orang yang sibuk sekali mencari uang, dan uang, sampai lupa Bapak Ibu bahwa uang itu akan mengikuti kita ketika kita memberikan nilai manfaat yang lebih besar pula kepada orang lain. Ya, mari kita pahami nilai-nilai tersebut ya, menjadikan bukan sebagai SOP tapi sebagai gaya hidup kita sebagai seorang salesperson. Ya, bukan mustahil ya Bapak Ibu semua, ini akan menjadi kunci pembeda antara Anda dengan tenaga penjual lainnya. Ya, baik. Nah, gambaran program seperti ini. Ya, rekan-rekan frontliner yang saya kasih adalah mustahil menjalankan bisnis as usual. Di tengah dinamika persaingan yang semakin kompleks, semakin sulit gitu. Ya, tanpa pandemi aja sudah sulit gitu ya, apalagi sekarang plus pandemi ya. Bagi seorang tenaga penjual memiliki keterampilan menjual, mengetahui produk knowledge saja ternyata nggak cukup ya. Anda harus dilengkapi juga oleh perilaku yang baik ya. Good attitude ini akan memenangkan hati pelanggan Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya sangat berharap Bapak Ibu mulai menyibukkan diri Anda untuk meningkatkan nilai atau value Bapak Ibu ya, manfaat dan kontribusi kepada orang lain setiap hari. Nah, dengan cara bagaimana? Terus-menerus mengasah, memperbaiki sikap perilaku, menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang salesperson ya, untuk memenangi persaingan di era yang semakin cepat ini ya. Setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu akan Bapak Ibu akan menemukan rasa bangga akan profesi sales ya. Yang kedua, Bapak Ibu akan mampu membangun reputasi sebagai seorang tenaga penjual yang bukan saja profesional tapi juga berwatak baik. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu mampu menetapkan dan melaksanakan standar layanan prima ya. Ini dia 3 hal yang menjadi tujuan pelatihan kita pada pagi hari ini. Nah, agar tujuan pelatihan ini bisa tercapai, maka saya akan kita bersama akan mengikuti 2 sesi pelatihan dengan 1 syarat ya. 2 sesinya adalah sebagai berikut. Sesi pertama kita akan membahas mengenai you are a brand ya, you are a brand. Yang kedua kita baru ngomong soal customer engagement ya. Nah, 2 sesi ini bisa berjalan baik juga dengan 1 syarat. Syaratnya sederhana, Bapak Ibu nggak boleh serius ya. Jadi relax, santai, nggak boleh tegang, silakan seduh kopi Anda, siapkan camilannya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa menikmati pelatihan ini dengan santai ya. Syaratnya hanya itu aja ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang pertama. Siap ya Bapak Ibu ya? You are a brand. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membuka sesi pertama ini, you are a brand, dengan sebuah pertanyaan. Ya, kesan apa yang muncul saat Anda melihat logo maskapai penerbangan ini? Ya. Terlambat ya Mas. Delay. Mas Kero, delay ya.
delay ya. Ya, benar sekali tuh Mas Khairul. Ya, berdasarkan pengalaman pribadi ya Bapak Ibu semua, ini yang saya rasakan beberapa kali perjalanan dinas saya ya, kurang lebih 80% saya rasakan maskapai ini seringkali delay. Ya, jadi saya berpikir sebagai customer ya, yang menggunakan jasa layanannya, bagi Lion Air keterlambatan adalah hal yang biasa gitu. Ya. Nah, awal pandemi tahun 2020 di bulan Maret, saya bersama tim waktu itu dengan Mas Agung dan Mas Bliwayan Sukre nih. Bliwayan Sukre waktu itu berkesempatan memfasilitasi pelatihan yang sama. Valuable salesperson untuk rekan-rekan di wilayah Bali, Lombok, dan Sumbawa. Ada nggak nih teman-teman nih? Dari Bali, Lombok, dan Sumbawa. Hari ini bergabung nggak Mas Khairul? Bergabung Mas, bergabung. Bergabung dari, ya? Iya. Ya ini saksi hidup nih berarti ada ya. Nah kami mengalami bukan saja keterlambatan loh, tapi penundaan penerbangan. Jadi penerbangannya dibatalkan waktu itu rutenya Lombok ke Sumbawa. Dapat kompensasi sih teman-teman, dapat kompensasi yaitu makan malam dan diinapkan di hotel terdekat gitu. Ya kebetulan ini perjalanan dinas. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ternyata perjalanan kali itu adalah untuk tergesa-gesa untuk hadir di misalnya keluarga yang sedang sakit parah gitu. Atau harus menghadiri pemakaman. Itu kan gak ada gantinya. Ya. Nah, gagal terbang seperti ini Bapak Ibu, bagi saya bukan pengalaman pertama gitu. Jadi saya pernah ngalamin juga rute penerbangan Surabaya-Jakarta. Ya itu 4 tahun yang lalu. Penundaan penerbangan juga Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kira-kira punya pengalaman yang sama enggak? Mas Khairul punya pengalamannya sama Mas? Sampai trauma sih Mas, jadi Sampai seperti trauma. itu. Iya. Ya, ngalamin penundaan penerbangan juga Mas? Betul, betul, betul. Gitu ya. Ya, inilah pengalaman terbang bersama Lion Air. Ya. Tapi coba Bapak Ibu bandingkan dengan maskapai ini. Ini plat merah nih ya. Pernah coba dengan ini? Pasti. Tapi mahal. Mahal gitu ya. Mahal. Tapi coba apa sih di benak kita yang muncul pertama kali kalau kita melihat brand ini? Pastinya on time ya Mas, profesional gitu ya. Betul ya. Kalau kita membernya kita juga dapat layanan ekstra ya Mas. Betul. Iya, kita bisa menikmati lounge-nya gitu. Ya. Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang mau kita tanamkan di kepala customer kita ya kalau kita melihat logo ini? Harusnya berintegritas, high quality gitu ya. Ya bayangkan ya kalau misalnya rekan-rekan mitra ketemu sama kepala sekolah atau customer kita, lalu ngasih kartu nama ada logo ini gitu ya. Kira-kira image-nya apa nih? Apakah image-nya seperti Lion Air atau seperti Garuda Indonesia? Gitu. Nah inilah yang mau kita bahas. Ya, ini penting sekali menjadi pembahasan kita pagi ini Bapak Ibu. Dari kisah yang ingin saya sampaikan dari itu, saya ingin sampaikan gini Bapak Ibu semua. Pentingnya reputasi. Ya, baik buruknya citra perusahaan adalah sangat bergantung pada Anda. Ya, sungguh sangat bergantung pada Anda. Ya, saat kita bertemu customer, saat kita menyapa, saat kita tersenyum, ya, bahkan status media sosial kita pun, Bapak Ibu, ini akan menunjukkan reputasi kita. Ya, penting sekali ini kita bahas. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya bercerita sedikit. Ini adalah Bapak pendiri Kompas Gramedia, ya, Bapak Petrus Canisius Oyong almarhum dengan Bapak Yakub Utama almarhum. Ya, mereka adalah sama-sama berlatar belakang guru, ya, pendidik Bapak Ibu. Ya, tapi minatnya membaca dan menulis mengantarkan mereka berdua untuk menekuni dunia jurnalistik. Nah, pada satu kesempatan ya mereka berjanjian gitu ya ketemu di Candi Prambanan Bapak Ibu untuk nonton Sendratari Ramayana. Nah, dari gagasan ketemuan itu
Akhirnya lahirlah pada tahun 1963, tepatnya tanggal 17 Agustus, media pertamanya Kompas Gramedia, Intisari. Nah, ini lahir di tanggal 17 Agustus 1963. Nah, waktu itu semangatnya adalah untuk menembus kebentuan informasi pada saat itu, Bapak Ibu. Nah, Pak Petrus Canisius Oyong dengan Bapak Yakub Utama memimpikan perusahaan yang akan dibangun itu adalah menjadi perusahaan yang terbaik, Bapak Ibu, terbesar, tersebar, terpadu ya di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang terdidik, tercerahkan, menghargai kebenekaan, adil dan sejahtera. Ini cita-citanya mereka berdua ya. Nah, untuk mencapai cita-cita ini sebagai orang tua ya, seperti orang tua kita yang tadi ya, anak kolong tadi gitu ya, tentu mereka akan menurunkan nilai-nilai yang harusnya terinternalisasi dengan baik di setiap karyawan Kompas Gramedia ya. Bapak Ibu, kita saksikan bersama kira-kira nilai-nilainya apa ya. Kalau perlu Bapak Ibu catat ya. Nih, kita saksikan bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita saksikan tadi itu adalah nilai-nilai atau value yang ada di Kompas Gramedia. Kita seringkali menyebutnya dengan istilah 5C, ya. Ada caring, credible, kompeten, kompetitif, dan customer delight. Nah, seperti apa sih perilaku caring? Jadi seorang insan Kompas Gramedia dikatakan memiliki perilaku caring, ada 3 kuncinya, ya. Pertama, dia peduli pada sesama karyawan. Kedua, dia peduli pada pekerjaan. Yang ketiga, peduli pada masyarakat sekitar. Ya, sedangkan kredibel itu perilaku kuncinya juga ada 3. 1, berintegritas. 2, sadar berorganisasi. 3, memiliki loyalitas. Ya, dilambangkan dengan ruang integritas. Lalu ini dia, kompeten. Dilambangkan dengan gedung pencakar langit. Ada 3 juga perilaku kuncinya. Jadi orang Kompas Gramedia dikatakan memiliki perilaku yang kompeten apabila dia terampil, profesional, dan produktif ya Bapak Ibu. Lalu bekerja cerdas dan tuntas. Yang ketiga, bekerja sama untuk hasil yang terbaik. Ini adalah value berikutnya. Kompetitif, ya, proaktif, kreatif, inovatif, dan bertindak cepat. Ya.
Dan selanjutnya ini dia. Ini adalah value yang terakhir, customer delight. Ya, memberikan yang terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Ya, ini akan kita bahas tuntas nanti di sesi kedua mengenai customer engagement. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita memaknai 5C? Nah, saya akan berbagi tips buat kita semua. Ini dia, ya. Orang yang kompeten dan kompetitif, ya. Kompeten dan kompetitif, kompeten itu cakap dan terampil di bidangnya, ditambah dengan kompetitif ya, menjadi yang terunggul, maka orang itu layak disebut seorang yang profesional. Ya. Nah, sedangkan caring dan kredibel, caring itu peduli Bapak Ibu, dan kredibel dapat diandalkan, maka orang yang caring dan kredibel itu adalah orang yang berwatak baik. Nah, profesional ditambah watak baik, itu yang kita sebut dengan reputasi. Ya, Bapak Ibu dalam satu kesempatan Pak Yakob bilang gini, kalau cari orang pinter gampang, banyak, cari orang yang jujur. Ya, Bapak Ibu artinya nggak ada artinya kalau misalnya kita jago jualan gitu ya, kita punya customer banyak, jualannya jago, tapi wataknya nggak baik, nggak ada artinya Bapak Ibu. Ya, jadi dua hal ini harus penting. Profesional penting, watak baik juga penting. Ya, jago jualan tapi maling sama aja Bu, Bapak Ibu ya. Itu jadi penting sekali bahwa caring dan credible. Untuk kompeten dan kompetitif bisa dilatih, ya. Tapi caring dan credible ini harus sungguh-sungguh dari mentalitas dasar yang mau melayani ya Bapak Ibu. Ya, nah reputasi. Kira-kira reputasi apa sih yang mau kita bangun, gitu, ya. Kita lanjutkan ya. Ini adalah cara kita melihat bagaimana value 5C tadi bisa diterapkan dalam praktek kerja kita sehari-hari. Anda harus menjadi orang yang profesional, tapi profesional saja tidak cukup. Bapak Ibu juga harus memiliki watak baik. Ya, kalau kita profesional seringkali kita menggampangkan orang gitu ya. Terus mengelabui orang gitu ya. Tapi nggak cukup sampai di situ, harus memiliki watak baik ya, supaya kita memiliki reputasi yang juga baik. Nah, bagaimana pertanyaannya? Selanjutnya bagaimana kita menjadi profesional? Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi profesional di profesi apapun yang ada di Kompas Gramedia, ya termasuk di fungsi sales, bagi Bapak Ibu juga sekalian, mau nggak mau cuma satu caranya. Caranya kita harus meningkatkan kompetensi. Ya. Kompetensi, kalau bicara sebagai seorang tenaga penjual atau salesperson tadi, kompetensi sales yang harus kita tingkatkan. Kalau Anda ingin menjadi seorang profesional di bidang sales. Apa itu kompetensi? Ya, dalam bahasa Inggris sih dibilangnya requirement to perform. Artinya hal-hal apa sih yang dibutuhkan untuk bisa perform gitu ya. Nah, ada 3 variabelnya Bapak Ibu ya, yaitu knowledge, skill, dan attitude ya. Knowledge, skill, dan attitude. Kalau bicara knowledge, kita bicara to know what. Apa sih yang harus kita ketahui sebagai seorang salesperson ya. Tapi kalau bicara skill ya, skill itu kita ngomong mengenai to know how ya. Bagaimana ya. Tapi kalau bicara mengenai attitude teman-teman, ini kita bicara mengenai to know why. Mengapa ya. Sebelum kita mengidentifikasi kira-kira fungsi sebagai seorang salesperson, kompetensi yang diharapkan menurut knowledge, skill, dan attitude-nya, saya akan kasih contoh dulu ke teman-teman semua. Ya, misalnya seorang sopir Kopaja. Ya, kira-kira bagi seorang sopir Kopaja, hal apa yang harus diketahui? Boleh berkontribusi? Hal apa yang harus diketahui oleh seorang supir Kopaja, Bapak Ibu? Ya. Silakan Mas Khairul, kalau ada yang mau bertanya. Mungkin daerah mana nih yang ramai? Oh, persis. Trayeknya maksudnya ya, Mas ya? Trayeknya harus tahu. Rute, kata Apalagi? Mbak Nela, rute. Rute Mbak Nela ya. Makasih Mbak Nela. Apalagi? Apa sih hal-hal yang harus diketahui oleh seorang supir Kopaja? Mungkin teman-teman peserta bisa via chat untuk menyampaikan responsnya. Silahkan.
Atau ada cara mengemudi yang nyaman. Wah, mengemudi yang nyaman. Itu Cara bicara mengemudi yang knowledge nyaman. atau skill, ayo. Nah, Sepertinya itu itu masuknya di skills ya. skill dong ya. Cara mengemudinya berarti skill. Iya. Bagaimana ngeremnya yang enak, gimana ditanjakan nggak mundur gitu kan ya. Oper giginya halus. Nah, itu bicara skillnya gitu. Ya. Jadi nangkap ya Bapak Ibu bedanya ya antara hal-hal yang harus diketahui sama hal-hal yang harus dia mampu dan terampil ya. Jadi kalau cara mengemudinya ya bagaimana di jalan macet, nah itu bicara skillnya. Nah, kalau perilakunya kita bicara mengenai memahami makna rambu lalu lintas nih, Mas. Nah, kenapa di lampu merah harus berhenti gitu kan? Identifikasi Bapak Ibu, kira-kira knowledge, skill, dan attitude apa yang dibutuhkan oleh seorang mitra yang menjalankan fungsi sebagai seorang tenaga penjual. Ya, tadi saya udah contohkan bagaimana seorang supir Kopaja gitu ya. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya sebagai seorang tenaga penjual, seorang mitra gitu, hal apa sih yang harus diketahui? Ya, apa saja yang harus diketahui sebagai seorang tenaga penjual? Silakan, silakan Bapak Ibu yang mau berkontribusi. Silakan pada peserta jika ingin berkontribusi, mungkin bisa Mas Yakobus Karo Ya, menyampaikan produk yang dijual. product knowledge ya. Product knowledge. Product knowledge. Mbak Nela juga Terima product kasih. knowledge. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo silahkan para peserta yang ingin menanggapi, Ya. penulis chat. Apa saja yang dibutuhkan? Kira-kira knowledge apa lagi yang perlu diketahui oleh seorang salesperson? Selain product knowledge. Karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen. Dari Pak Ahmad Kamaludin. Kemudian dari Mbak Nela. Apalagi Mbak Nela. Target Karakter ya. customer. Apa? Target customer atau customer needed. Luar biasa ya. Luar biasa nih Mbak Nelanya. Iya, need. Dari Pak Mula Manik itu pesaing, kompetitor. Harus mengetahui kompetitor, baik. Apa yang harus diketahui nih? Iya. Kekuatan kelemahannya kompetitor ya? Pasti. Siap. Kekuatan dan kelemahan kompetitor. Apalagi teman-teman? Kemudian dari Mbak Eca, kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi tepatnya di knowledge atau di skill nih. Sepertinya masuknya skill skills ya. Komunikasi. Apalagi? Oke. Keunggulan produk sendiri dari Mas Rian Bojan. Wow, itu masuk di product knowledge boleh ya? Oke, ya. Sama ya. Regulasi atau juknis dari Mas Irawan. Mas Irawan harus tahu juknis, regulasi. Ada juknis, ada juklak ya Mas Irawan ya? Betul. Ya, di situ kita masukkan regulasi, ada petunjuk teknisnya, lalu ada permen. Peraturan menteri perlu tahu? Ya, itu juga masuk di regulasi. Itu hal-hal yang perlu diketahui sebagai seorang salesperson, sebagai seorang mitra gitu ya. Nah, kalau skill apa lagi nih selain komunikasi Bapak Ibu? Anda harus terampil. Tadi Mbak Eca negotiation. Harus terampil di. Ini saya tahu nih. Promotion. Prospecting harus jago. Terus apa lagi? Setelah tahu udah prospek, kira-kira teman akan melakukan apa? Sales presentation. Betul ya, Mas Khairul ya. Udah gitu, apalagi teman-teman harus jago di mana? Persuasif. Saya masukkan di komunikasi ya Mas Irawan ya. Iya. Komunikasi yang persuasif, yang bisa mempersuasi, terus juga bisa melakukan negosiasi, itu dimasukin di komunikasi. Setelah handling objection, apa lagi Bapak Ibu? Anda juga harus jago apa lagi nih kira-kira? Kalau Mas Ahmad Kamaludin, kemampuan pendekatan terhadap konsumen ya, itu mungkin sama seperti saat kita communication dan prospecting ya.
Manajemen komplain, info Mas Ya, saya Isnu. masukkan di handling objection ya. Iya. Ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu sebenarnya nih. Closing ya. Oke. Iya. Ini adalah The final ya. keterampilan-keterampilan yang Bapak Ibu harus jago gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang selanjutnya nih kira-kira ya. To know why-nya apa? Sebagai seorang salesperson, kira-kira attitude yang dituntut tuh apa sih? Silakan. Silakan pada peserta, to know why-nya seperti apa? Yes. Caranya mudah Bapak Ibu kalau untuk ini ya. Untuk mengidentifikasi perilaku, Anda coba tanyakan diri Anda sendiri. Kalau Anda posisi sebagai seorang customer, Anda tuh ingin diperlakukan seperti apa sih? Gitu ya. Itu ngomong to know why ya. Kalau saya ya Bapak Ibu, saya ingin dilayani oleh orang yang ini nih. Kalau janji jam sekian ya tepat waktu. Gitu. Terus apa lagi? Selain akurat, apalagi nih? Kalau Konsisten, dari ya nggak? Apalagi dari Bapak Ibu? Mas Dodon, sopan santun. Oh, keren. Sopan ya. Mas Dodon di Bandung nih? Di Bandung, Mas Dodon. Sopan. Apalagi Bapak Ibu? Dari Mas Irawan, mudah dihubungi. Mudah dihubungi. Mudah dihubungi. Kemudian dari Mas Gilang Arya Pratama, tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, itulah itu Bapak Ibu semua. Itu adalah hal-hal atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mitra ya, yang menjalankan fungsi sebagai seorang tenaga penjual. Ya, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Ya. Nah, teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Jadi sebagai seorang yang mau disebut sebagai profesional, hal-hal inilah yang harus dimiliki Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut ya. Silakan Ya, Mas. saya clear dulu. Kalau kita udah tahu kompetensi yang Nah, dalam hal membangun reputasi, Bapak Ibu, bila Anda ditanya nih, ya, kira-kira profesi apa sih yang dibenci oleh calon mertua gitu, ya? Jawabannya gini Bapak Ibu, jawabannya pertama politisi, yang kedua salesman. Kenapa ya? Sudah menjadi rahasia umum ya Bapak Ibu bahwa politisi dan salesman itu seringkali ngobrol janji palsu, ya nggak jujur, suka tipu sana tipu sini gitu. Sama seperti halnya supir Kopaja, gara-gara 1-2 politisi atau salesman yang berperilaku seperti itu, teman-teman, akhirnya reputasi seorang salesman di luar tuh nggak begitu bagus gitu ya. Jadi saya katakan tadi ya, sedikit bercanda, sebenarnya dibenci calon mertua gitu ya. Nah Bapak Ibu, reputasi itu nggak sama dengan pencitraan loh. Ya, reputasi itu harus otentik dan juga harus konsisten. Ya, kalau pencitraan kan idenya bisa jadi otentik tapi nggak konsisten gitu. Dia hanya melakukan itu di depan kamera ya. Nah, Bapak Ibu, reputasi nggak seperti itu. Ya, reputasi itu otentik dan konsisten. Jadi dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu. Mungkin kita akan membutuhkan membangun reputasi itu seumur hidup kita. Ya, kita akan terus membangun reputasi atau personal branding ya. Tapi ingat, begitu sikap perilaku kita nggak baik, itu bisa hancur dalam sesaat. Ya, ya sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, pastikan status ya media sosial Anda mendukung reputasi Anda. Ya, ini dia Bapak Ibu sedikit mengenai reputasi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan sedikit mengenai bagaimana sih menjaga reputasi sebagai seorang tenaga penjual yang otentik dan konsisten. Ya, saya sarankan Bapak Ibu semua, yuk kita mulai dari rasa bangga sebagai profesi sebagai seorang salesperson. Ya, benar Bapak Ibu. Mulailah dari rasa bangga dulu ya sebagai seorang tenaga penjual ya.
sekaligus juga bangga terhadap produk yang Anda jual. Anda bayangkan kalau Anda sendiri jijik menggunakan produk yang kita jual, orang lain juga pasti akan merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi mulailah dari rasa bangga dulu sebagai salesperson ya. Ini kita bangun itu dulu ya. Nah, Bapak Ibu bangga nggak sih sama profesi ini? Dibenci calon mertua loh ya. Ya Bapak Ibu. Nah gini, dalam definisi yang saya cari, kegiatannya seorang salesperson tentu selling gitu ya. Nah, dikatakan bahwa selling adalah usaha atau tindakan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu tindakan atau menerima suatu ide. Ini definisi yang saya browsing ya Bapak Ibu. Tapi tunggu, kalau ini definisinya ya, siapapun orangnya pasti pernah melakukan hal ini. Ya. Selling adalah usaha untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain agar melakukan satu tindakan. Saya bukan seorang salesperson Bapak Ibu, tapi kegiatan ini sering saya lakukan. Ya, pada saya ingat bikin event training, saya bikin proposal gitu ya. Saya menjelaskan ke atasan saya gitu kan, meyakinkan atasan saya bahwa pelatihan ini bisa berdampak loh untuk peserta. Itu adalah kegiatan saya sebenarnya sedang melakukan selling. Ya, dengan kata lain gini sih Bapak Ibu, ya. Sebenarnya semua orang itu adalah seorang tenaga penjual. Jadi saya ingat waktu saya dulu melamar calon istri, ya sekarang sudah jadi istri saya Bapak Ibu ya. Ya saya harus meyakinkan mertua saya bahwa saya adalah orang yang tepat buat anaknya gitu. Nah saya tuh jual diri dalam tanda petik gitu ya Bapak Ibu kepada calon mertua saya waktu itu. Nah, akhirnya saya diberikan izin. Nah, itu semua saya lakukan karena saya sedang melakukan kegiatan aktivitas sebagai seorang salesperson. Nah, termasuk 24 tahun lalu waktu saya melamar pekerjaan di Kompas Gramedia Bapak Ibu ya. Itu pun saya sedang menjual diri saya ya bahwa saya adalah orang yang mampu berkontribusi di perusahaan ini gitu. Nah, itu adalah aktivitas seorang sales sebenarnya. Saya ingin katakan bahwa everybody is salesperson ya. Sebenarnya semua orang itu adalah seorang salesperson Bapak Ibu ya. Jadi adalah mitos kalau seorang sales itu sebenarnya harus menjual produk. Sebenarnya semua orang itu adalah tenaga penjual sebenarnya ya. Everyone is a salesperson. Ya. Bapak Ibu, hal ini hal-hal tadi ya pada saat melamar istri, melamar pekerjaan itu selaras dengan definisi sebagai kegiatan selling. Nah, bagi kita yang percaya sebenarnya bahwa bekerja itu adalah ibadah, profesi sales itu adalah profesi yang mulia Bapak Ibu. Kenapa? Karena aktivitasnya itu adalah untuk to give and to serve, untuk memberi dan untuk melayani. Ya, bayangkan loh Bapak Ibu, ya, tugas Anda sebenarnya sangat mulia untuk memberi dan untuk melayani orang lain. Memberi dan melayani orang lain, ya. Memberi dan melayani orang lain, ya. Teman-teman, itu dia sebenarnya. Jadi kita harusnya bisa bangga kalau kita menjadi tenaga penjual. Sejujurnya Bapak Ibu, sejujurnya dunia sales dan marketing itu mempesona saya. Ya. Jadi kalau saya ditanya, Liz, kalau kamu udah nggak di fungsi training gitu ya, nggak di fungsi HRD, ya, kamu mau di mana gitu? Saya pasti jawab di fungsi sales. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena ini alasannya ya. Sebenarnya everybody is salesperson, ya. Everybody is salesperson. Nah, kegiatannya adalah untuk to serve and to give, ya. Untuk memberi dan untuk melayani. Memberi dan melayani orang lain Bapak Ibu, ya. Soal gaji, soal insentif itu gara-gara saya konsisten untuk memberi dan melayani, memberi dan melayani. Ya. Itu dia, ya. Jadi Bapak Ibu harus bangga dengan profesi sales. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan dulu? Kami persilahkan kepada peserta jika ada yang ingin didiskusikan, mungkin bisa raise hand. Nanti mungkin Mas Nerlis bisa menjawabnya. Jadi mungkin diberi kesempatan ya pada narasumber kita. Oke, sudah ada 4 ya. Oke, ada Mas Ismu kembali. Silahkan Mas Ismu.
Sudah saya ask to unmute, Mas. Silakan, Mas. Iya. Halo, Mas. Halo juga, Mas Ismo. Ya, mengenai season ini mungkin sedikit sharing saja. Wow, Jadi waktu silakan, Mas. dulu mengenai sales ini juga memang dari awal kan jiwa saya itu belum ada terpikirkan menjadi salesman ya kayak gitu. Ya. Karena mungkin saya dulu adalah sebelumnya kita pernah join antara Gramedia dengan, kalau dulu pernah ada percetakan Rambang ya Mas, kita orang Rambang di Palembang. Salah satu percetakan ya, tempat cetak korannya Gramedia juga. Tuh. Halo. Ya, silakan Mas. Dari awal memang kita nggak terpikir jadi salesman ya, karena dari awal kita sebagai dari purchasing, tapi ujung-ujungnya sudah sekitar 15 tahun ke depan, ujung-ujungnya kita jadi salesman juga. Nah, setelah jadi 2017 saya resign, saya punya sebagai ada semacam knowledge tentang salesman ini, ya itu tadi, setelah lepas itu jadi mitra, kita kembali lagi berhadapan dengan customer di ruang lingkup mitra mitra edukasi ini. Ya. Tapi sedikit banyak juga masih ada terkendala mengenai bagaimana cara kita menyampaikan produk-produk kita ke customer, karena kita juga ada yang namanya customer yang memang sama sekali belum mengerti tentang produk kita. Nah, itu untuk menjelaskannya, setiap karakter customer itu berbeda-beda, dan juga itu butuh semacam ilmu kita yang lebih dalam lagi. Karena apa? Di mitra edukasi atau khususnya kita bergerak di bidang buku ini, kalau kita melakukan penawaran buku, seringkali kita terbentur dalam hal setiap sekolah itu ada zona nyamannya. Nah, dalam artian zona nyaman itu ya mereka nggak mau kemana-mana karena sudah nyaman dengan satu kompetitor. Nah, ini yang agak kesulitan di kita atau diri saya dan di lapangan itu untuk merubah mindset mereka mengenai produk yang mereka selama pakai atau customer kita untuk masuk lagi ke kita. Karena biasanya kalau orang-orang ke kita itu melihat Gramedia, mereka pertama besar, Gramedia itu oke, bagus. Tapi baru-baru ini selama ini nggak ada, dia bilang. Selama ini nggak ada orang menghadap saya. Tapi waktu saya datang ke mereka, menghadap mereka itu pada saat kunjungan, ya Gramedia memang bagus sih. Pernah sempat sih kita ngadep dengan kepala bidang pendidikan SMP di Ogan Ilir, Sumsel itu, ya dia welcome banget itu. Karena selama ini mungkin Gramedia nggak ada gitu. Tiba-tiba kita ngajuin proposal ya, selamat datang untuk terlibat dalam berapa macam kompetitor di Ogan Ilir itu sendiri. Nah, kembali ke sekolah-sekolah itu, ya ada sekolah-sekolah yang belum bisa menerima kita, dalam artian mereka sudah ada di zona nyamannya. Untuk melakukan mendobrak mereka supaya kita diterima produk kita di mereka, itu mungkin apa yang perlu senjata yang kita perlukan lagi untuk meyakinkan mereka ya, ini loh sama Gramedia lebih nyaman atau lebih delivery on time lebih tepat, konsisten atau gimana. Itu butuh semacam cara lebih ini lagi ya Mas, lebih tepat lagi itu gimana itu Mas. Strateginya maksudnya Mas Ismu ya? Iya. Iya, tapi kalau kita bicara dalam konteks pelatihan kita tadi, knowledge, skill, dan attitude gitu ya, mungkin kategorinya ada di kemampuan berkomunikasi. Setuju ya Mas Khairul ya? Setuju Mas. Jadi bagaimana kita bisa mempersuasi calon customer kita tadi bahwa kita juga bisa menyediakan produk dan jasa layanan juga nggak kalah baik dari kompetitor yang sebelumnya gitu.
Itu masuk kategorinya di skill tuh Mas Ismu. Jadi Mas Ismu harus tingkatkan kemampuan berkomunikasinya. Kalau saran saya seperti itu Mas. Ya, pahami dulu produk knowledge kita. Setelah itu Mas Ismu maju dengan kemampuan komunikasi yang semakin baik. Itu Mas Ismu. Ya. Tapi jangan lupa bangun reputasi ya Mas. Iya, iya. Ya, jadi sejago-jagonya kita bicara gitu menjelaskan produk, tapi kalau reputasi kita nggak bagus, akhirnya kita juga nggak bisa mempersuasi orang lain gitu. Benar. Mas Ispu, terima kasih banyak sharingnya ya. Oke, Terima Mas. kasih. Kalau ada yang lain silakan Mas Khairul. Terima kasih Mas Ismu. Ada Mas Yuda ya. Mas Yuda. Mas Yuda dari mana nih? Halo Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Ini seperti di radio nih ya, jadinya kita telepon-teleponan. Halo Mas Yuda. Mungkin belum ada. Oh, halo Mas Yuda. Silakan Mas Yuda, ada yang ditanyakan? Dari Tuban, Mas. Oh, dari Tuban. Silakan Iya, Mas. Ini mohon maaf tadi baru masuk itu tadi belum menyimak dari awal tadi ya hanya mau say aja, Mas. Oke, halo Mas. Iya, Mas. Oke, thank you Mas Yuda. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Benedictus Cego. Halo Mas Cego. Mas Cego. Halo Mas Cego. Oke, belum bisa. Oke, halo Mas. Halo. Halo, silakan Mas Cego. Dari mana Mas? Dari ND. Dari ND. Oke, Dari silakan Mas. ND. Oh, Oke. jauh nih. Terima kasih. Selamat siang untuk Pak Tri dan Pak Khairul. Selamat siang. Kendala yang kita hadapi selama ini yaitu sebenarnya komunikasi antara pesaing kita ke dinas. Oke. Ya, mereka mengambil orang dinas. Sudah itu mereka pepet di dinas dan kita paling sekitar 15-20% yang bisa kita pengaruhi. Kalau omong tentang skill, knowledge, dan attitude, saya pikir selama ini kita sudah coba menggunakan. Hanya yang dari soal sekarang itu adalah di samping kita memberikan pengaruh dengan kita punya kemampuan yang ada, kita tidak bisa promosi lebih besar, lebih jauh dari itu. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih Pak Khairul, Pak Tri. Ya. Baik Pak Jego. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin juga ini sharing ya, Mas Darius ya terhadap kondisi di lapangan ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Jego. Terima kasih Pak Jego ya. Iya. Kondisinya seperti ya Mas Khairul, di lapangan seringkali hal-hal seperti itu muncul ya. Betul sekali. Jadi kondisinya memang kurang begitu normal mungkin ya, karena kita menghadapi sebuah sistem yang sudah bertahun-tahun yang mungkin belum bisa ditembus dengan skill-skill yang normatif ya. Jadi mungkin harus agak bisa ngulik sedikit kemampuannya seperti itu Mas. Betul Dennis. Ya. Harus extraordinary ya. Iya. Oke, makasih Mas. Oke. Apakah dilanjut dulu Mas atau mau lanjut dulu kali ya? Mungkin kita lanjut nanti di sesi akhir ya untuk sesi pertanyaan. Ya. Oke, silakan Mas Darlis. Baik. Dari itu semua Bapak Ibu semua ya, profesi sebagai seorang sales ya, itu harusnya bukan sekedar pekerjaan. Tapi harusnya jadi passion. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kita bertanya-tanya, saya tahu dari mana sih kalau ini adalah passion? Halo? Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa Mas. Oke, clear. Ya. Jadi saya tahu dari mana kalau ini adalah passion saya. Ya. Bapak Ibu, mungkin dalam bekerja kita bisa saja capek Bapak Ibu. Tapi kalau ini passion, Anda nggak mungkin bosan. Ya. Jadi Anda bisa bekerja letih memang, tapi nggak mungkin bosan. Itu adalah passion. Ya. Sebagai seorang trader, saya juga harus passion dengan profesi ini Bapak Ibu. Ya. Penyakit kanker saya ini memang men-trigger saya
makin setiap bangun tidur itu kira-kira berapa orang nih yang harus saya bisa memberikan inspirasi hari ini. Dan saya bersyukur hari ini ada 104 loh ya yang bergabung untuk mendengarkan inspirasi gitu. Nah Bapak Ibu itu adalah passion. Pada saat menyimak aja saya bisa capek Bapak Ibu. Saya nggak bisa duduk lama soalnya. Ya. Tapi saya nggak mungkin bosan sama profesi ini. Nah Bapak Ibu, profesi sales yang menurut saya tadi adalah mulia untuk to give and to serve. Jadikan ini passion Anda. Loh Mas Darlis, saya background-nya nggak ada loh pendidikan untuk mengenai sales. Nggak penting Bapak Ibu, ya, nggak penting. Yang penting Anda cintai dulu pekerjaan Anda, ya. Masih susah Mas Darlis untuk mencintai pekerjaan saya. Yang kedua, kalau ini udah susah, ini senjata terakhir. Ya sudahlah, bekerjalah untuk orang-orang yang Anda cintai. Ya, setelah itu Anda mulai gali keterampilan, knowledge, ya, dan perilaku Anda sehingga saya yakin profesi ini bisa menjadi passion Anda. Ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua ini menarik sekali soal customer engagement. Kalau dalam dunia sales kita dikenal dengan istilah customer loyalty, teman-teman. Ya. Nah, di sesi ini kita akan coba membahas mengenai kompetensi customer service orientation. Ya, Bapak Ibu dengarkan baik-baik statement ini ya. Reputasi PT Men yang Anda representasikan dalam wujud pelayanan terhadap pelanggan akan sangat menentukan keberlangsungan bisnis di masa yang akan datang. Sebentar ya. Halo? Ya, di customer engagement ini, di customer engagement kita akan membahas mengenai satu kompetensi yaitu customer service orientation. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda membuka di papan searching di Google, Anda ketik mengapa pelanggan pergi, maka data ini akan kita dapat. Ya, 1% pelanggan meninggalkan kita karena meninggal dunia. Ya, yang ketiga itu pindah. Ya, jadi dari satu kota ke kota yang lain, customer akan meninggalkan kita. 5% karena mereka punya teman yang menyediakan jasa yang sama, ya, jasa yang sama. Nah, 9% itu mereka meninggalkan kita karena terbujuk kompetitor. Nah, 14% customer meninggalkan kita karena kecewa terhadap produk, ya barang dan jasa yang kita tawarkan. Nah, ini yang menurut saya agak bombastis. Bayangkan 68% customer meninggalkan kita karena merasa bahwa Anda tidak peduli terhadap pelanggan. Nah, ini adalah data yang teman-teman bisa search di Google. Ya. Meninggal dunia, pindah, punya teman, terbujuk kompetitor, kecewa, dan yang paling banyak itu karena merasa Anda nggak peduli. Ya, Bapak Ibu, ini dia. Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa hal ini penting kita diskusikan pagi ini, Bapak Ibu. Ya, bisnis itu bermula dari adanya kebutuhan pelanggan. Ya, bisnis itu selalu bermula dari adanya kebutuhan pelanggan. Nah, menjadi tugas Anda dan saya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, ya. Supaya apa? Supaya bisnisnya bisa langgeng, teman-teman. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya jadi gini. Kira-kira teman-teman, Bapak Ibu semua tahu nggak kebutuhan pelanggan kita apa? Ya, kebutuhan pelanggan kita apa? Nah, kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira apa sih kebutuhan pelanggan? Nah, Bapak Ibu harusnya bisa menjawab dengan baik, ya. Bila Bapak Ibu selama ini gak hanya sekedar melakukan sales talk, tapi Bapak Ibu justru lebih banyak mendengarkan, ya. Nah, keterampilan komunikasi yang paling sulit Bapak Ibu justru bukan berbicara loh,
tapi mendengarkan. Apa yang harus kita dengarkan? Kita dengarkan dan kita harus punya keterampilan juga untuk memberikan pertanyaan supaya kita bisa menggali kebutuhan pelanggan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu kebutuhan pelanggan, kita akan memiliki strategi yang tepat bagaimana kita caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, ya. Jadi kebutuhan pelanggan adalah kebutuhan pemenuhan akan suatu hal dari pengguna atau calon pengguna atau pelanggan calon pelanggan ya untuk produk atau jasa yang kita hasilkan Bapak Ibu. Nah, siapa sih pelanggan Anda? Apa sih kebutuhannya? Nah, itu hanya bisa Anda dapatkan informasi tersebut kalau Bapak Ibu mau mendengarkan. Ya. Bapak Ibu mau mendengarkan. Nah, ini ada sebuah kutipan dari Roy Bartel, dia bilang gini, kebanyakan orang itu ya, kebanyakan beranggapan bahwa menjual itu sama dengan bicara Bapak Ibu. Tapi seorang salesperson yang hebat, mendengarkan juga bagian yang terpenting dalam pekerjaan mereka. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua boleh merefleksi, banyakkan ngomongnya apa banyakkan ngedengernya untuk mengetahui kebutuhan pelanggan kita. Ya. Nah, itu dia. Ya. Bicara yes, tapi tidak semata-mata jago ngomong Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga harus punya kemampuan untuk powerful question untuk menangkap kebutuhan pelanggan dan memiliki kemampuan mendengar yang baik ya. Apa yang harus kita dengarkan? Kita harus mampu mendengarkan apa sih kebutuhan pelanggan. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah mengetahui kebutuhan pelanggan, rumus sederhananya gini deh. Rumus sederhananya gini. Bila kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi, ya, maka pelanggan akan puas, betul ya? Sebaliknya gini, gagalnya pemenuhan kebutuhan pelanggan itu akan mengakibatkan munculnya keluhan pelanggan. Bahkan bisa sampai klaim loh, ya. Jadi customer satisfaction ya atau kepuasan pelanggan itu sebenarnya adalah derajat penerimaan suatu produk ya, bisa barang dan jasa dalam rangka menjawab atau memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Nah, bahayanya gini nih, Bapak Ibu. Sekarang kan era teknologi informasi sangat begitu pesat ya. Nah, kalau misalnya sampai customer kita kecewa ya, itu sangat dengan mudah ya tersebar bukan hanya seantero Nusantara Bapak Ibu, bahkan seluruh dunia gitu ya bisa mengetahui gitu ya keluh kesah pelanggan kita. Nah, belum lama di sosial media di Facebook ada rekan yang mengeluh mengenai jaringan internet di rumahnya Bapak Ibu. Ditulis loh di sosial media ya. Semua orang dan banyak yang berkomentar gitu punya pengalaman yang sama. Bayangkan kalau satu orang ngeluh lalu teman-teman di sosial medianya mengiyakan gitu ya. Nah, jadi seluruh dunia bisa tahu akan kekecewaannya. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu tadi hati-hati sama status sosial media Anda ya. Nah, ini semua bisa merusak reputasi tentunya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah Peter Drucker. Siapa sih Peter Drucker? Dia seorang guru manajemen, boleh dikatakan demikian Bapak Ibu. Buku-buku karangannya mengenai manajemen banyak sekali, ya. Nah, suatu ketika Peter Drucker ditanya oleh wartawan, Mr. Drucker, dari sekian buku karangan Anda, bisa nggak sih Anda mensarikan, dipadatkan menjadi satu kalimat saja, ya. Kira-kira tujuan dari bisnis itu apa? Kira-kira tujuan dari bisnis itu apa? Ya. Lalu Mr. Drucker terdiam, lalu menjawab, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Sekali lagi ya, lalu Mr. Drucker-nya menjawab gini, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan untuk mempertahankan pelanggan. Nah, kisah dari Peter Drucker ini sekaligus menjawab pertanyaan kita sebenarnya Bapak Ibu, mengapa kita perlu melayani pelanggan ya. Jadi tujuan dari bisnis adalah mengelola bisnis sedemikian rupa sehingga akibatnya untung. Jadi untung itu adalah akibat Bapak Ibu ya. Ya, semua orang mau kaya. Nah, tapi kaya itu bukan tujuan ya.
akibat Anda rajin menabung, berinvestasi gitu ya, akhirnya menjadi kaya. Nah, kaya itu adalah akibat. Nah, semua teman-teman tentu sebagai seorang salesperson ingin supaya targetnya tercapai ya. Nah, target tercapai itu bukan tujuan Bapak Ibu ya. Nggak akan tercapai apabila Anda nggak konsisten dan disiplin gitu ya. Itu namanya mimpi ingin target tercapai kalau Anda nggak konsisten dan disiplin ya. Jadi karena Anda konsisten dan disiplin, maka target itu tercapai. Nangkep maksudnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menjelaskan ini izinkan saya menggunakan analogi gini Bapak Ibu. Nah, ya ini ada sebuah ember. Nah, tadi dikatakan Peter Drucker bahwa kegiatan bisnis tujuannya adalah apa? Menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Nah, Bapak Ibu sekalian, aktivitas selling, menjual adalah upaya Anda untuk menciptakan pelanggan. Betul ya? Ya. Jadi kegiatan Anda selling ya, mulai dari prospecting sampai akhirnya closing, itu adalah upaya luar biasa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan pelanggan. Ya, untuk menciptakan pelanggan. Anda bayangkan betapa effortnya luar biasa ya untuk mendapatkan satu customer gitu ya sampai closing, luar biasa effortnya. Anda melakukan prospek gitu ya, Anda melakukan prospek di sekian banyak orang, 50 orang gitu ya. Lalu 10 orang bersedia untuk Anda melakukan sales presentation, itu sudah bagus luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dari 50 menjadi 10 itu luar biasa. Dari 10 itu Bapak Ibu ya, yang akhirnya closing bisa 3 saja itu udah luar biasa. Bener nggak sih? Ya, itu effortnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau effortnya luar biasa, belum lagi juga biaya operasionalnya juga luar biasa. Ya, itu adalah aktivitas selling. Jadi aktivitas selling adalah bagaimana kita bisa menciptakan pelanggan Bapak Ibu. Nah, dari sini nih pelanggannya. Menciptakan pelanggan. Mulai dari prospecting sampai closing. Di sisi yang lain, berdasarkan tadi yang sudah kita lihat di internet tadi ya Bapak Ibu ya. Nih, 1% meninggal dunia, ya 64% gara-gara kita nggak perhatian sama customer. Saya ibaratkan Bapak Ibu, embernya bocor. Jadi jerih payah Anda melakukan aktivitas selling, ya mulai dari prospecting sampai closing, tapi embernya bocor gitu. 1%, ada yang 4%, akhirnya pelanggan meninggalkan kita, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, berarti harus ada satu strategi lagi yang harus kita miliki, yaitu bagaimana kita harus mempertahankan pelanggan. Ya, bocor-bocoran ember ini harus kita tambal Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan aktivitas yang disebut dengan service excellent. Ya, itu adalah upaya kita semua ya untuk supaya embernya tidak bocor Bapak Ibu ya. Jadi jerih payah teman-teman melakukan aktivitas selling itu nggak akan sia-sia gitu, nggak akan keluar lagi ya dengan cara melakukan service excellent. Ya, pelayanan yang prima. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari upaya selling yang luar biasa itu, kalau kita nggak melakukan upaya service excellent, akhirnya banyak pelanggan yang meninggalkan kita. Ini artinya kita melakukan hal yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu, menurut Peter Drucker, tujuan bisnis adalah menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Nah, ini tanggung jawab siapa? Ini harus kita jawab bahwa ini adalah dua sisi yang harus menjadi tanggung jawab kita juga. Menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Nah, boleh tahu nggak strategi Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya untuk menambal yang bocor ini?
Ya. Oke, kepada peserta, kalau ingin menanggapi silahkan menggunakan menu chat ya. Bagaimana cara kita mempertahankan pelanggan-pelanggan kita ya. Utamanya di sekolah-sekolah yang menjadi pelanggan mitra-mitra Gramedia. Ya. Bagaimana upaya Bapak Ibu sekalian supaya nggak bocor nih embernya. Oke, ada yang raise Ada hand. nih. Oke, kita beri kesempatan kepada Mas Seno Adi ya. Coba saya auto talk. Silakan Mas Seno Adi. Halo Mas Seno. Halo Mas Seno. Mas Seno. Oke, mungkin masih gangguan. Oke, halo. Silahkan Mas Seno. Sementara mendengarkan dulu ya Pak. Oke. Pencet. Oke, siap. Oke, tadi ada Mas Adi Jaya dari Sragen ya. Upaya mempertahankan pelanggan sama dengan menjalin komunikasi dengan pelanggan. Ya, oke. Bentuk nyatanya apa tuh, Mas? Iya, nih. Ini mungkin ada salah satu regional sales manager kita nih, mungkin Mas Wardani. Wah, Mas Wardani. Halo, Mas Wardani. Halo. Mas Wardani. Halo. Halo, silakan Mas. Silakan ya. Mas Wardani. Mungkin untuk mempertahankan pelanggan tadi ya. Betul, Mas. Bocor-bocor. Kalau pengalaman teman-teman di lapangan memang mau nggak mau ya rajin-rajin dikunjungin, Mas. Oh, rajin kunjungan itu salah satu strategi ya, Mas ya? Ya, karena bagaimanapun kalau kita kunjungin gimana dia mau milih ke kita gitu kan. Ya. Jangan-jangan kita tinggal meleng sudah dikunjungin orang lain. Bahkan dibobol nantinya gitu. Ya. Itu sih, Mas. Terima kasih Mas Wardani. Oke, terima kasih Mas Wardani. Kalau yang lain apa nih? Strateginya apa nih? Tadi Mas Wardani sering-sering kunjungan. Oke. Yang lain apa strateginya? Kalau Ibu Erni menyampaikan sering tanya kesan dan kendala serta kelebihan dari produk Gramedia. Jadi mungkin tadi sambil sering ngunjungin, terus nanya-nanya gitu ya Mas ya. Jadi kesan dan kendalanya apa nih dengan produk Gramedia? Oke. Kalau Mas Ahmad Kamaludin menyatakan konsisten melayani konsumen. Wah, ini luar biasa. Ini boleh dibuka tuh Mas, supaya menjelaskan ke teman-teman nih. Kamaludin ya. Apa nih yang dilakukan nih Mas Kamaludin? Nih, tindakan nyatanya apa nih ya? Oh ya, tindakan nyatanya apa nih supaya embernya nggak bocor? Mas Ahmad Kamaludin mungkin bisa bertanya langsung. Halo Mas Ahmad. Halo. Halo. Ya, silakan Mas Ahmad. Dari mana Mas Ahmad? Saya dari Majalengka. Dari Majalengka. Oke. Silakan Mas. Konsisten itu seperti apa tuh Mas? Ya. Konsisten itu yang saya maksud itu adalah mempertahankan hubungan baik dengan konsumen, tidak mengecewakan sedikit pun pelayanan kita kepada mereka ya. Produk harus tepat sesuai yang diminta, kemudian standarnya sesuai kesepakatan awal, kemudian terus-menerus menjalin silaturahmi dan komunikasi yang tidak pernah putus ya. Saya melihat tadi teman-teman juga mengatakan bahwa menjalin terus komunikasi itu adalah hal utama, dan sekarang saya melihat bahwa para kompetitor kita ini juga melakukan hal itu semuanya gitu ya. Makanya saya mengatakan konsisten secara menyeluruh dalam hal pelayanan, kemudian dalam hal pengantaran produk, dalam hal menjaga kualitas, itu terus kita jaga sehingga kekonsistenan ini tidak akan merubah
customer kita untuk beralih ke yang lain. Bahkan yang kita harapkan kan loyalitas konsumen itu adalah bagaimana dia memberikan rekomendasi kepada pelanggan lain untuk menggunakan Gramedia. Itu saya kira. Terima kasih. Itu luar biasa tuh jawabannya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Kita kasih kesempatan lagi, Mas Khairul. Oke, ini ada dari Agapi. Pak Mulyono, ini agak menarik. Jadi dia punya prinsip, saya punya prinsip hidup abukan sehari. Ini mungkin bisa dijelaskan ya, Pak Mulyono. Halo, Pak Mulyono. Silakan, Pak Mul. Halo, Pak Mul. Pak Mulyono. Halo. Halo Pak Mulyono. Oke. Halo. Halo Pak. Iya, halo. Ya. Masuk, Pak. Mungkin bisa halo ya. Jelas ya. Pak. Bisa disampaikan Pak kira-kira abukan sehari itu bagaimana ya Pak? Ya? Gimana tuh Pak Mul? Jadi begini Pak. Oh Mas. Dalam prinsip hidup penjualan saya punya pengalaman. Saya pernah bertemu dengan seorang pejabat itu dan beri masukan bahwa hati-hati kalau dalam berbisnis itu kamu harus punya prinsip hidup bukan sehari, gitu. Nah, implementasi dari perkara itu akhirnya saya berpikir bahwa yang pertama TTDJ, artinya hati-hati di jalan, tapi kita maknai luas, hati-hati di jalan dalam penjualan itu, ya kita selalu berhati-hati dalam pembawaan diri, kemudian dalam bertutur kata, dan sebagainya. Kemudian di samping itu juga kita harus punya aura kasih. Aura kasih dalam hal ini kita harus mempunyai ya penampilan yang bagus itu tuh. Supaya orang juga berkasih kepada kita. Dan tidak lupa juga ya berdoa sebelum kita berangkat mencari nafkah. Itu saja sih, Pak. Penjelasan lengkapnya saya kira apa yang sudah dijelaskan dengan sama Mas Khairul lah tadi tuh. Mungkin seperti itulah, Pak. Terima kasih ya Pak Mul. Terima kasih Pak Mulyono. Iya. Sama-sama, Pak. Baik Mas Khairul, saya teruskan sedikit ya Mas. Baik. Oke, silakan Mas. Ya. Bapak Ibu, setelah kegiatan selling kita lakukan dengan effort, dengan upaya yang luar biasa, lalu ada sisi kedua, kita harus mempertahankan pelanggan. Sebenarnya tujuannya apa sih mempertahankan pelanggan? Nah, Bapak Ibu tadi ada statement bagus dari rekan kita di Majalengka ya, Mas Khairul ya? Ya, betul Mas. Supaya kita sampai ke level customer loyalty Bapak Ibu sebenarnya. Nah, tadi udah dijelaskan dengan baik sekali apa sih itu customer loyalty ya. Jadi nggak cuma sekedar membeli produk kita berulang-ulang gitu ya, repeat order, tapi dengan secara sukarela dan sadar mereka akan mempromosikan kemana-mana gitu ya. Akhirnya mereka jadi tim marketingnya kita gitu ya, secara sadar dia akan menceritakan kalau butuh kebutuhan sekolah silakan menghubungi si A loh ya. Nah itu adalah sampai ke level customer loyalty. Bahkan mereka akan merekomendasikan produk dan layanan kita kepada semua rekanannya ya. Nah, Bapak Ibu kalau itu yang terjadi, Anda bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan gini Bapak Ibu. Selain sumber pemasukan dari kita ini mencari customer baru, kita akan dapat lagi gini. Nah, Bapak Ibu, seandainya ini yang terjadi, bisnis kita langgeng. Bisnis kita langgeng. Kita nggak usah susah-susah di sini, Bapak Ibu. Ini kita jaga, bisnis kita langgeng. Bapak Ibu setuju nggak? Ya. Setuju Mas. Repeat order ya Mas? Repeat order. Udah nggak ada bocoran gitu ya. Udah nggak ada bocoran, lalu mereka secara aktif juga mempromosikan produk dan layanan kita ke semua relasinya Mas Khairul. Ininya jalan, lalu ininya terbantu. Kondisi yang berlawanan dengan ini, selain embernya bocor, aktivitas kita susah,
ya untuk melakukan selling. Udah gitu tersebar kemana-mana gitu ya, bahwa layanan kita nggak bagus. Nah ini akhirnya isi dari ember ini semakin habis Bapak Ibu. Bisnisnya nggak berjalan dengan baik. Ya. Clear ya diskusi kita di sini ya. Betapa pentingnya aktivitas nggak cuma sekedar selling, tapi juga melakukan customer service. Ya, Bapak Ibu, dalam kacamata bisnis, ya lebih mudah yang udah ada di tangan Bapak Ibu. Ya, lebih mudah mengelola yang udah ada di tangan. Lebih mudah berarti lebih murah. Lebih murah berarti lebih profitable. Ya, betul ya. Itu dia pentingnya kita melakukan customer service. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, saya mohon Bapak Ibu berkomentar dengan sebuah kutipan ini. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? A satisfied customer is the best business strategy of all. Ada yang mau berkomentar? Jawabannya setuju atau tidak setuju? Silakan. Silakan pada peserta, kalau saya pasti setuju ya. Setuju ya, Mas Kairo ya. Jadi kepuasan pelanggan adalah strategi bisnis yang paling maknyus gitu ya. Kira-kira teman-teman setuju nggak sih? Kalau Mbak Nela juga setuju. Mbak Nela setuju, terima kasih Mbak Nela. Tapi Pak Rompi Nababan bertanya nih, apa artinya ya sebenarnya kata Pak Rompi Nababan? Apa artinya ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kan kepuasan pelanggan adalah strategi bisnis yang paling jitu kan, kurang lebih gitu ya Mas Kairil ya? Betul. Iya. Kepuasan pelanggan adalah segalanya ya Mas ya? The best. Nah, the best itu berarti paling tuh. Bisnis strategi yang paling oke itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, statement itu kira-kira teman-teman setuju atau enggak? Sebagian udah menjawab setuju ya Mas Kairil ya? Setuju semua nih Mas Hilario setuju. Semuanya setuju Mas. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut saya kutipan tersebut ini enggak 100% benar. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu, customer yang puas itu beli lagi. Ya, customer yang puas belum tentu beli lagi. Ya. Nah, supaya mempertegas pemahamannya gini Bapak Ibu. Ya, ini ada jadi kesimpulan dari itu sebenarnya jangan cuma sekedar sampai level only satisfy your customer gitu. Jangan cuma sekedar customernya jadi puas. Ya, nanti alasannya kayak begini sebenarnya. Ya, Bapak Ibu misalnya Pak, ini ya saya jelaskan begini aja. Ada Pak Badu misalnya. Ya, ada Pak Badu. Nah, bagi Pak Badu, dia puas ada di level ini, Pak. Mana ya? Dia puas ada di level ini. Misalnya. Bagi Pak Badu, kepuasan dia ada di level ini. Nah, Anda sebagai seorang salesperson berjuang setengah mati memenuhi kepuasannya Pak Badu. Ya, Pak Badu dijanjikan barangnya terkirim sebanyak sekian gitu ya. Supaya gampang hitungnya sebanyak 10 item misalnya gitu ya. Hanya dalam waktu 3 hari. Itu adalah kepuasannya Pak Badu. Nah, Anda sebagai seorang salesperson berjuang setengah mati ya. Kontak sana, kontak sini supaya pesanannya Pak Badu yang 10 item itu bisa terkirim dalam waktu 3 hari misalnya gitu ya. Itu permintaannya Pak Badu. Akhirnya ya, Anda sebagai seorang salesperson yang profesional, Anda bisa memenuhi nih kebutuhannya Pak Badu tepat 3 hari dalam waktu 10 item dalam waktu 3 hari. Menurut Anda kira-kira Pak Badu ekspresinya gimana? Ya. Pak Badu akan bilang gini, wah gila luar biasa ya, Anda luar biasa banget, saya pesan barang 10 item dalam 3 hari dan Anda memenuhinya dalam waktu 3 hari dan jumlahnya benar 10 item. Gila luar biasa. Gak akan Bapak Ibu. Ya. Bagi Pak Badu memang standar dia seperti itu. Dia sudah mengeluarkan uang ya untuk
barang 10 item dalam waktu 3 hari. Ya. Nah, yang terjadi gini Bapak Ibu, ya. Sampai di sini Pak Badu puas nggak? Jawabannya puas. Betul ya? Tapi yang terjadi gini Bapak. Pak Badu mintanya 3 hari, Anda ngirimnya 5 hari. Alhasil, Pak Badu, apa nih? Betul nggak? Pak Badu akan kecewa kalau posisinya seperti itu. Nah, lalu harus bagaimana sih? Ya, seharusnya kita bisa membuat Pak Badu terkesan. Minta barang 10 item, dijanjikan 3 hari, Anda bisa memberikan itu dalam waktu 2 hari. Itu baru yang akan membuat Pak Badu terkesan. Nangkep ya? Jadi statement tadi bahwa satisfy customer itu the best business strategy of all, menurut saya nggak 100% betul. Nah, Bapak Ibu, kenapa Kompas Gramedia ya C yang kelima itu bukan customer satisfaction, tapi disebut customer delight. Artinya melampaui kebutuhan pelanggan Bapak Ibu. Ya. Nah, seninya di sini. Ya. Bagi Pak Badu standar kepuasannya di sini, ya. Tapi bagi Ibu Tuti misalnya, ya. Bagi Ibu Tuti kepuasannya cukup di sini Bapak Ibu. Misalnya. Kalau kondisinya kayak gini ya, apa yang mengecewakan bagi Pak Badu, itu bagi Bu Tuti, itu sudah wow. Betul nggak? Ya, tapi Bu Tuti kecewa kalau ada di sini layanan kita. Dia akan kecewa. Betul ya Bapak Ibu semua? Ya. Nah, tapi bagi Pak Johan misalnya ya, bagi Pak Johan ada di sini nih. Standar kepuasannya Pak Johan. Apa yang mengesankan bagi Pak Badu, buat Pak Johan itu mengecewakan. Bagi Bu Tuti ini udah puas sampai pingsan ini. Nah, ini seninya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus banyak mendengarkan kebutuhan customer kita. Karena apa? Karena kebutuhan customer kita tuh melekat ke masing-masing institusi masing-masing, melekat ke masing-masing individu. Jadi pendekatannya Bapak Ibu tidak ada yang standar. Jadi Bapak Ibu, disinilah seninya bagaimana kita meretain our customer. Bagaimana kita bisa tahu masing-masing needs dari customer kita. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau berkomentar dulu? Oke, pada peserta, jika ada yang berkomentar, dipersilahkan untuk via chat atau raise hand. Ada yang punya pengalaman mungkin ya Mas Khairul ya? Iya. Ini dia Bapak Ibu. Mengapa kita perlu melakukan pendekatan yang lebih individual ke customer kita. Supaya kita benar-benar tahu menangkap kebutuhannya. Jadi kita nggak bisa punya template yang sama dalam mengelola customer kita ke masing-masing orang gitu. Jadi semuanya serba unik sebenarnya ya. Jadi apa yang membuat orang terkesan tapi buat customer si B itu mengecewakan justru ya. Nah, ini yang penting harus kita perhatikan dalam melayani customer kita. Kalau tidak, saya lanjutkan saja ya Mas Khairul. Lanjut dulu ya Mas ya. Baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, ini dia. Jadi dari Gallup Research
ada 4 fondasi bagaimana kita membangun customer engagement, ya, sampai ke loyalty tadi. Yang pertama itu bicara mengenai pride, ya. Nah, pride ini tadi kita sudah bahas, ya. Jadi pada sesi You Are a Brand tadi, kita mulai dari mana Bapak Ibu? Kita mulai dulu dari rasa bangga terhadap profesi kita sebagai sales, termasuk produk yang kita jual, ya. Yang kedua, jadikan profesi ini sebagai sebuah passion. Tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu kalau tidak menjadikan profesi sales sebagai passion. Mengapa? Karena everybody is salesperson sesungguhnya, gitu ya. Yang ketiga ini confidence, ya. Confidence itu bicara tantangannya ada 4 Bapak Ibu, ya. Confidence tantangannya ada 4. Yang pertama, apakah Anda memiliki self confidence, percaya diri, ya, yang cukup untuk sebagai seorang salesperson, ya. Yang kedua, apakah pelanggan Anda percaya dengan Anda? Jadi pertama, percaya diri. Yang kedua, apakah pelanggan Anda percaya dengan Anda? Ya. Yang ketiga, apakah Anda percaya dengan pelanggan Anda? Ya. Yang keempat, apakah Anda dan pelanggan saling percaya? Nah, ini tantangannya Bapak Ibu. Ya. Tapi selalu dimulai dari percaya diri dulu, ya. Anda percaya diri, lalu Anda membangun kepercayaan dengan orang lain. Ya. Itu yang ketiga, confidence. Yang keempat itu integrity Bapak Ibu. Ini menurut Gallup Research. Integrity itu walk the talk, satunya kata dengan perbuatan. Ya. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan janji, ya. Hati-hati dengan janji. Karena untuk membangun customer engagement ada 4 fondasi ini yang Bapak Ibu butuhkan. Ya. Pride, passion, confidence, dan integrity. Oke? Belum ngantuk kan ya? Nah, sekarang gini Bapak Ibu, untuk memahami ini, saya ajak Bapak Ibu semua untuk berpikir sebagai seorang customer. Boleh ya? Ya, untuk berpikir sebagai Anda sebagai seorang customer. Ya, sebagai seorang customer, kira-kira Anda tuh ingin dilayani oleh orang yang seperti apa sih? Nah, tadi kan saya udah sempat bilang kan ya, pada saat mengidentifikasi attitude gitu kan, jawabannya mudah. Caranya berpikir adalah bagaimana kalau Anda di posisi Anda sebagai seorang customer. Dijanjiin jam 3 siang gitu, jam 3 sore, Anda hadir jam 4. Nah, itu kira-kira Anda kayak apa sih dilakukan kayak gitu. Nah, sekarang posisi Anda bukan sebagai penyedia jasa barang dan jasa ya, tapi Anda sebagai customer. Nah, sudah Anda sebagai customer, sering dong sebagai customer ya. Nah, sekarang Anda berpikir dan merasakan sebagai customer ya. Kira-kira Anda ingin dilayani seperti apa? Yang pertama, itu Anda pasti senang kalau dilayani oleh orang yang memiliki keandalan. Ya, pasti senang kalau dilayani oleh orang yang memiliki keandalan. Nah, kemampuan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, akurat dan terpercaya. Nah, kriterianya apa tuh? Kriterianya ada ini teman-teman. Konsisten dan akurat. Ya, pasti Anda suka dilayani oleh orang yang memiliki keandalan. Ya. Yang kedua, Anda pasti senang dilayani orang yang mempunyai assurance nih, jaminan. Ya. Ada pengetahuannya bagus, dia sopan, kompetensinya harus menumbuhkan rasa percaya ya kepada Anda dan kepada perusahaan kalau bisnis to bisnis gitu ya. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu. Ya, dia kompeten dan memiliki kredibilitas. Anda pasti senang dilayani oleh orang yang seperti ini juga, ya. Yang ketiga Bapak Ibu, nah ini penting, empati. Ya, empati memberikan perhatian yang tulus, bersifat individual kepada customer dengan cara memahami kebutuhannya secara spesifik. Bapak Ibu, nggak ada salahnya loh kalau Anda mengetahui ya pelanggan Anda itu misalnya anaknya sedang kuliah di mana, ambil jurusan apa, itu nggak ada salahnya. Ya, pada saat Anda sedang probing gitu ya, sedang sowan, sedang ketemu ngobrol-ngobrol santai, Anda bisa nanya, Pak, gimana pendidikan anak Bapak? Kalau nggak salah kuliah di sini ya Pak. Atau sekarang udah semester berapa Pak? Kalau nggak salah jurusan ini ya Pak. Wah, bagi customer itu adalah sentuhan yang bersifat individual.
Itu penting banget Bapak Ibu untuk membangun relasi yang bagus ya. Seperti itu ya. Tahu ulang tahunnya juga penting tuh ya. Berteman di Facebook untuk mengetahui dia sedang wedding anniversary gitu ya. Anda jadi orang nomor 1 yang mengucapkan selamat, atau Anda sesekali mengirimkan bingkisan misalnya gitu, itu juga luar biasa. Itu namanya sentuhan yang bersifat individual ya. Nah, empati. Nah, ciri-ciri empati atau kriterianya, nah, komunikasinya jelas ya. Lalu perhatiannya secara personal yang tadi saya sudah contohkan. Nah, yang memberikan pelayanan cepat dan tepat melalui penyampaian informasi yang jelas. Ya, jangan marah kalau customer Anda telepon jam 10 malam. Ya, ini dia. Customer Anda dan saya pasti suka ya kalau misalnya kita bisa bertanya gitu ya, walaupun udah agak larut gitu ya, dan dilayani dengan ini. Cepat dan tepat gitu. Ya. Ini memang udah deritanya seorang sales ya seharusnya ya, bahwa dihubungi customer jam berapapun harus responsif gitu. Nah, ini Bapak Ibu kriterianya kemauan untuk membantu ya, penunjukan atensi pada customer, tulus, atensinya kelihatan ya. Jadi bagaimana supaya bisa tulus, di otak kita jangan closing Bapak Ibu ya. Tujuannya to give and to serve, to give and to serve. Closing itu bonusnya Bapak Ibu ya. Lalu memberikan solusi. Bersikap fleksibel. Wah, aturannya kayak gini nggak bisa. Nah, itu harusnya dicarikan solusi tuh. Ya, selalu orientasinya pada solusi. Kalau keputusan itu bukan di Anda bisa tanyakan ke wewenang yang lebih lanjut, gitu ya. Supaya Anda tetap menjaga profesional, supaya Anda tetap bisa responsif, ya. Ini Bapak Ibu, hal-hal kita pasti suka dilayani oleh orang yang seperti itu. Sampai di sini mengenai customer engagement atau customer loyalty, Bapak Ibu. Ada yang mau komentar dulu ya, Mas Khairul ya? Iya, tadi ada juga yang bertanya ya Mas ya. Pak Mulyono juga nih, Pak Mulyono ya tadi ya. Wah, bagaimana merespon pelanggan yang banyak maunya, seperti minta cashback yang gede-gede gitu misalnya. Ini mungkin korelasinya tadi kepada itu ya Mas ya, tadi jangan hanya memikirkan closing terus, tapi orientasinya sama solusi. Betul, seperti itu ya. Kalau kita di posisi customer, kita kepengen nggak sih dapat cashback yang gede? Sama kali ya. Sama ya. Ingin dapat cashback, dapat bonus gitu ya. Iya. Kalau posisi kita di situ, nah kita menempatkan diri di mereka. Betul ya Mas Khairul ya? Nah, kita orientasinya kepada solusi, kita harus fleksibel. Tapi aturan tetap kita pegang gitu ya. Kalau wewenang itu di luar kemampuan kita, kita harus tanyakan ke wewenang yang lebih tinggi gitu ya Mas Khairul. Betul. Tapi disitulah seninya ya. Mas Mul ini di mana sih posisi? Pak Mul ini sepertinya di daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Pak Mul Jawa Barat ya. Siap. Pak Mul lagi nih menyampaikan bagaimana cara memberikan penjelasan yang baik kepada pelanggan yang kecewa. Karena kepada kita karena misalnya keterlambatan pengiriman dan lain-lain gitu ya, komplain lah, handling komplain ya Mas. Handling komplain. Gitu. Oke. Ya. Bapak Ibu, seusahakan mungkin kan kita menghindari ini setelah kita mengetahui kebutuhan pelanggan kita gitu ya. Tapi tantangan kita kan nggak cuma sampai dia puas gitu. Tapi harus melampaui ekspektasinya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ekspektasinya nggak tersampai, artinya pastilah otomatis pelanggan kecewa. Nah, kalau ini sampai terjadi, kita harus bagaimana gitu kan ya. Nah, ini risiko paling buruk, embernya bocor. Nah, begitu bocor, dia akan menceritakan kemana-mana betapa buruknya layanan jasa kita gitu. Nah, artinya sedapat mungkin ini harus diminimalisir. Gitu. Nah, tapi kalau ini sudah terjadi, Bapak Ibu harus secara secara bijaksana
kepada aturan yang berlaku, mampu menjelaskan duduk persoalannya ya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan kalimat saya sebenarnya gini. Ya. Ini teknik persuasi juga ya Mas Khairul ya. Perhatikan dengan struktur kata-kata yang sama persis ya. Hanya saya balik ya. Mas Khairul saya jadikan contoh ya Mas Khairul ya. Silakan Mas. Ceritanya saya ngobrol sama Mas Khairul. Mas Khairul, anak saya sakit Mas. Saya pinjam uang boleh ya Mas? Oh, sakit apa ya Mas? Nah, butuhnya berapa? Itu kalimat yang pertama ya. Ya, kalimat yang pertama. Lalu yang kedua gini, Mas Khairul, saya pinjam uang ya Mas. Anak saya sakit. Nah, itu kalimatnya sama, kata-katanya hanya saya balik. Jadi, saya mengatakan yang pertama itu alasan baru tujuan. Betul ya? Oke. Saya mengatakan alasannya ya, baru saya ngomong tujuannya. Tapi kalau kalimat yang kedua, saya langsung ke tujuan, Mas. Mas Khairul, saya ngutang dong, Mas, gitu ya. Anak saya sakit. Nah, itu tujuan baru alasan. Nah, secara itu saja cara mempengaruhi orang lain gitu ya. Dengan mengubah struktur kata tadi menjadi alasan baru tujuan, pasti orang lebih cenderung ya milih untuk mengasih utang ke saya pasti dengan pemilihan kalimat yang pertama, Mas Khairul. Iya. Mas Khairul, anak saya sakit, Mas. Boleh nggak saya pinjam uang? Dibanding gini, Mas Khairul, saya minjem uang ya, Mas. Anak saya sakit. Nangkep ya? Oke. Nah, kalau handling question untuk mempengaruhi orang lain, juga Bapak Ibu bisa menerapkan teknik yang sama. Katakan dulu alasannya, ya. Baru di akhirnya baru tujuannya. Alasan kenapa terjadi keterlambatan gitu kan. Selama Anda bisa mempertegas bahwa tujuannya baik, it's okay. Gitu. Setuju Mas, memang pengalaman kita juga kan selalu seperti itu ya, ketika kita juga komplain kepada sesuatu, ketika memang justru penjelasan dari pihak tertentu itu tidak jelas atau tidak clear, justru akan membuat kita akan semakin komplain gitu ya. Jadi memang kemampuan kita sebagai sales bagaimana menjelaskan sedetail-detailnya tentang apa yang terjadi, ya seburuk-buruknya yang seperti Mas Ali bilang, embernya bocor gitu ya, kalaupun mereka benar-benar kecewa. Tapi at least kita sudah menyampaikan apa yang benar-benar terjadi seperti apa gitu. Ya. Oke. Jangan sampai terjadi embernya bocor ya. Oh iya, tadi case-nya kalau misalnya sudah terjadi ya, penjelasan kita rasanya harus jujur ya Mas. Betul. Dengan konsep alasan dan tujuan. Selama tujuannya itu bisa kita jelaskan dan masuk akal buat mereka, mudah-mudahan mereka bisa menerima alasannya. Ya. Seperti itu ya Mas Mul ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Mas Mul juga sama Pak Lumen Sukianto juga hampir sama pertanyaannya seperti itu ya. Oke. Dilanjut lagi Mas atau masih ada lagi? Sudah tidak ada pertanyaan lagi nih? Sudah tidak ada ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, nggak terasa ya, time flies banget ya. Jadi waktu tuh begitu cepat rasanya. Nah, jadi kita sudah ada di penghujung webinar kita kali ini ya. Jadi izinkan saya memberikan kesimpulan seperti ini Bapak Ibu. Pertama, sales adalah profesi yang mulia ya, karena tadi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu orang lain ya. To give and to serve. Jadi jalanilah profesi ini sebagai panggilan hidup ya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, sebagai seorang profesional salesperson ya, jangan pernah berhenti ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi Anda. Tapi ingat, profesional aja nggak cukup. Anda juga harus memiliki watak baik. Ya. Yang ketiga, karena watak baik adalah fondasi, ya, penting untuk diingat ya Bapak Ibu, watak baik itu adalah fondasi dari mentalitas yang dibangun dari ketulusan dalam melayani. Ya, watak baik sekali lagi adalah fondasi dari mentalitas yang dibangun dari ketulusan dalam melayani. Ya, itu kesimpulan saya, Mas Khairul.
saya ingin tutup dengan sebuah film. Ya, tadi kan saya awali dengan analogi maskapai penerbangan gitu ya. Nah, sekarang kita saksikan bersama, ini maskapai penerbangan juga. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Here you are. Have a nice flight. Thank you. Okay, go, go, go! Yeah, I found them. They are the 864. Welcome on board on your flight is on 501. You're fully ready for departure and enjoy your flight. Mr. Smith Jr., can you look outside, please? There's a surprise for you. We're Brussels Airlines. We go the extra smile. Good afternoon, at the 146 is ready for taxi. Mr. Smith boarded? Just a minute, I'll just check for you. He's just boarded. Okay, go, go, go! Mr. Smith, can you look outside? There's a message for you. Yes! Bapak Ibu sekalian, itulah mentalitas yang dibangun dari ketulusan dalam melayani. Saya yakin Mr. Smith selama destinasi tujuan penerbangannya ada, dia pasti pakai maskapai itu. Ya. Terima kasih Mas Khairul untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Mas Darlis sebagai narasumber kita. Tidak terasa memang kita sudah sampai di akhir acara ya. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Oh ya, perlu kami sampaikan juga bahwa akan ada giveaway ya kepada peserta terbaik gitu ya, yang memberikan pertanyaan terbaik, ada 2 orang. Tapi nanti pengumumannya akan kami sampaikan via Gramedia Mitra Edukasi official account. Jadi jangan lupa follow Facebook kita di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, Gramedia Mitra Edu. Nah, acara ini juga akan kami bisa disaksikan juga oleh peserta di channel YouTube kita di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe gitu ya, like dan share gitu ya. Nah, baik kepada seluruh peserta, dengan ini program Sapa Mitra episode 1 dengan tema Available Salesperson sudah berakhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya karena memang akan kita akan sebulan sekali. Akhir kata, saya Hairul sebagai co-facilitator menyampaikan selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mas Khairul, saya pengen kasih PR buat teman-teman, boleh ya? Oh, silakan. Sorry. Oke, silakan Mas. Ibu semua, ini adalah visi misi dari Mitra Edukasi Nusantara. Ya, waktu file ini dikasih oleh Mas Khairul, saya membaca dan saya merenungkan. Wow, mulia sekali gitu. Itu komen saya pertama kali ya Mas Khairul ya. Nah, setelah Bapak Ibu sama-sama kita berdiskusi mengenai materi valuable salesperson, pertanyaan selanjutnya gini, kalau kita punya visi misi seperti ini, implementasinya akan seperti apa gitu. Ya, rencana tindak lanjutnya seperti apa terhadap visi misi dari Mitra Edukasi Nusantara. Coba kalau Bapak lihat di sini, Bapak Ibu lihat, kita ngomongnya soal pelayanan gitu kan, soal kualitas gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomong bahwa menjadi profesional aja nggak cukup, tapi juga harus berwatak baik dengan menerapkan nggak cuma sekedar customer kita puas loh ya, tapi sampai beyond expectation. Itulah sebabnya value kita yang kelima adalah customer delight ya. Kalau saya ketemu Bapak Ibu lagi gitu ya, saya ingin Bapak Ibu menjadi seorang salesperson yang bukan saja profesional tapi juga memiliki watak baik. Visi misi ini semoga bisa tercapai Mas Khairul. Amin. Ya. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Rasanya itu saja. Nah, ini referensi-referensi yang saya pergunakan dalam menyusun materi ini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mas Khairul terima kasih. Terima kasih terima Mas. kasih kesempatannya. Teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Para peserta dipersilakan untuk leave Zoom-nya ya. Terima kasih. Selamat siang. Thank you Mas Darlis. Sama-sama Mas Khairul. Kita nggak foto nih Mas. Sulit ya dilakukan ya di modul ini ya. Aku harus pindahkan seluruhnya ke panelis ya. Jadi maybe next kita coba pelajari lebih dalam. Recording ya. Oke. Recording Mas. Oke. Mungkin kita bisa live bareng-bareng aja kali Mas Darlis. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Mas ya. Sama-sama ya. Selamat siang. Nah.